Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Aziz, NIM 6211420021 dari Rombel 3B, mata kuliah Pedagogi Olahraga. Sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemberian umpan balik atau struktur belajar mengajar. Di dalam pembelajaran diharapkan terjadinya interaksi, salah satunya umpan balik selama proses pembelajaran. Mengoptimalkan pembelajaran, feedback sangat dibutuhkan. Feedback mengajarkan anak-anak untuk menilai penampilan, yang mana mereka tidak dapat melihat dan merasakan kesalahan sendiri. Karena peserta didik lain yang dapat melihat dan mengevaluasi hal tersebut. Kemudian daripada itu, guru diharapkan mampu menggunakan feedback dalam berbagai bentuk. Namun kenyataannya feedback jarang menjadi perhatian di dalam pembelajaran dan sering dilupakan guru-guru dan pelatih dalam melangsungkan kegiatan tersebut. Dalam pembelajaran, faktor pemberian umpan balik feedback menurut Mises, Cochrane, Boyce, Amorono dalam berbagai bentuknya akan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar. Bentuk-bentuk feedback tersebut mulai dari bersifat umum, khusus, sederhana, positif, negatif, serta netral. Baik yang diberikan langsung pada saat pelaksanaan kira ataupun yang diberikan langsung. Ketika pelaksanaan kira ataupun yang diberikan secara tunda setelah sesi latihan, baik yang diberikan dalam bentuk pengetahuan tentang hasil knowledge result atau dalam bentuk pengetahuan tentang penampilan knowledge of performance. Berikutnya, efektivitas pemberian umpan balik tugas terstruktur terhadap hasil belajar. Efektivitas pemberian umpan balik tugas terstruktur terhadap hasil belajar dilakukan agar setiap siswa memperoleh hasil belajar yang optimal. Karena masih ada siswa mendapatkan hasil belajar yang kurang optimal. Menurut Sabren SB Baropo, salah satu cara yang digunakan oleh seorang guru mengadakan evaluasi untuk mengetahui terhadap hasil belajar. Pelaksanaan tes itu sudah menjadi salah satu kegiatan guru dalam kegiatan belajar mengajar, karena dalam setiap kompetensi dasar, guru harus melaksanakan pemberian tugas berdasarkan hasil materi yang diajarkan. Adapun dalam pelaksanaan pemberian tugas memiliki tujuan tertentu bagi berikut. Guru dapat mengetahui kemampuan belajar siswa. Bahwa untuk mengetahui kemampuan belajar siswa, seorang guru harus melaksanakan kegiatan belajar yang biasa disebut dengan apersepsi. Apersepsi adalah dengan cara mengulangi kembali pelajaran yang telah disampaikan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan belajar siswa tersebut. Kedua, memberikan tugas terstruktur. Tugas terstruktur yang dimaksud adalah sebelum masuk pada materi pembelajaran yang akan diajarkan, terlebih dahulu guru menanyakan kepada siswa mengenai pelajaran yang akan diajarkan. Yang ketiga, memberikan penjelasan dari tes kuis. Setelah melaksanakan tes kuis kepada para siswa, maka guru berhak memberikan penjelasan mengenai materi yang akan diberikan terhadap proses belajar mengajar pada hari itu. Yang keempat, melaksanakan evaluasi pemberian tugas. Setelah melaksanakan proses belajar mengajar serta memberikan sebuah penjelasan tentang materi yang diajarkan kepada para siswa, tentunya seorang guru perlu melakukan evaluasi kembali dalam bentuk evaluasi tertulis, demi mengetahui sudah sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan. Setelah melaksanakan proses belajar mengajar serta memberikan sebuah penjelasan tentang materi yang diajarkan kepada para siswa, tentunya seorang guru perlu melakukan evaluasi kembali dalam bentuk evaluasi tertulis demi mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang diberikan. Implikasi pemberian umpan balik terstruktur terhadap hasil belajar. Adapun dampak secara umum daripada pemberian tugas ini adalah untuk memperoleh tingkat keberhasilan siswa dalam memahami mata pelajaran yang diikuti selama proses belajar mengajar, serta dapat memberikan sebuah motivasi semangat belajar siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih maksimal. Dalam pemberian tugas setelah penulis melakukan penelitian terhadap hasil belajar, dampak yang sangat positif bagi para siswa, dalam hal ini meningkatnya semangat siswa dalam belajar, serta hasil yang maksimal setelah dilakukannya proses evaluasi dengan proses pemberian tugas bagi siswa. Adapun untuk mengetahui dampak pemberian tugas terhadap hasil belajar siswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui dan mengukur kemampuan belajar siswa. Dengan pemberian tugas, kita juga dapat mengetahui serta mengukur kemampuan belajar siswa tersebut. Dengan diterapkannya sebuah evaluasi pemberian tugas,
Seorang pendidik atau guru dapat mengetahui kemampuan seorang siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar. Yang kedua, dapat mengetahui kemampuan mengajar guru. Dampak selanjutnya dari pemberian tugas tersebut adalah seorang tenaga pendidik atau guru dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam melaksanakan sebuah proses belajar mengajar. Hal ini akan dapat diketahui dari hasil belajar yang diperoleh oleh para siswa terhadap proses belajar mengajar pada mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut. Yang ketiga, dapat mengetahui hasil belajar siswa. Dalam pelaksanaan pemberian tugas tentunya bertujuan agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil belajar siswa tersebut selama proses belajar mengajar berlangsung. Yang keempat, dapat menerapkan metode belajar ke depannya. Penerapan metode yang baik dalam proses belajar mengajar tentunya akan memberikan hasil belajar yang memuaskan. Terakhir, kesimpulan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan pada pemberian tugas terstruktur disertai umpan balik pada pembelajaran langsung, yakni yang pertama menyampaikan tujuan dan persiapan siswa, yang kedua membahas tugas dan menyampaikan hasilnya di depan kelas, yang ketiga mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, yang keempat merencanakan dan memberi bimbingan pelatih awal, yang kelima mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik, yang keenam memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapan, yang ketujuh melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa. Yang kedelapan, yang terakhir, memberikan tugas sesuai dengan indikator yang telah dibahas. Efektivitas pemberian umpan balik tugas terstruktur terdapat terhadap hasil belajar dilakukan agar setiap siswa memperoleh hasil belajar yang maksimal. Implikasi pemberian umpan balik terstruktur terhadap hasil belajar adalah dapat mengetahui kemampuan belajar awal siswa, mengetahui dan mengukur kemampuan belajar siswa, dapat mengetahui kemampuan mengajar guru, dapat mengetahui hasil belajar siswa, dapat menerapkan metode belajar ke depannya. Lebih ditingkatkan lagi proses pembelajaran agar lebih baik lagi ke depannya, serta dapat menerapkan metode yang baik terhadap siswa mencapai hasil belajar maksimal. Agar guru dapat mengetahui dan mengukur kemampuan belajar siswa, sehingga guru tepat dalam memberikan nilai yang terbaik dan pantas untuk siswa. Sekian yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Berkata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.